Selamat sore pemirsa Antara, hadir ke hadapan Anda dengan 3 informasi terhangat dan terkini. Inilah Kilas Nusantara Sore selengkapnya. Pemirsa, ada informasi terkini dari kasus tewasnya Brigadir J. Usai penetapan tersangka baru dalam kasus ini, Presiden Joko Widodo memberikan respons positif terhadap institusi Polri. Presiden juga menegaskan agar Polri tidak ragu untuk mengusut tuntas kasus yang menyita perhatian publik belakangan ini. Beralih ke kabar transportasi, Indonesia National Ferry Owners Association (INFA) mendorong para pengusaha kapal untuk memenuhi syarat-syarat keselamatan penyeberangan. Kabar terakhir pemirsa terkait isu lingkungan. Di Semarang, Dinas Perikanan menebar 52.000 lebih benih ikan di Sungai Kanal Banjir Barat. Selain untuk tujuan utama menjaga ekosistem sungai, penebaran benih ini juga diharapkan bisa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar nantinya. Kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Menyusul adanya pernyataan resmi dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, yang akan mengumumkan tersangka baru dalam kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Presiden Joko Widodo merespon positif tindak lanjut mengenai hal tersebut. Presiden yang ditemui usai peresmian Terminal Kijing di Mempawah, Kalimantan Barat pada Selasa 9 Agustus itu menegaskan agar jangan ragu untuk mengungkap kebenaran. Presiden meminta agar tidak perlu ada hal yang ditutup-tutupi sehingga tidak menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Iya, sejak awal kan saya sampaikan, usut tuntas. Jangan ragu-ragu, jangan ada yang ditutup-tutupi, ungkap kebenaran apa adanya, sehingga jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Itu yang paling penting. Citra Polri apapun tetap harus kita jaga. Ya, makasih Bang. Pengumuman tersangka baru atas kasus yang terjadi di rumah dinas Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Irjen Verdi Sambo pada Juli lalu itu telah dikonfirmasi oleh pihak Humas Polri untuk digelar pada Selasa sore. Untuk menuntaskan kasus itu, Kapolri sebelumnya telah membentuk tim khusus penyidikan kasus sekaligus menyingkap dugaan pelanggaran etik oleh polisi sewaktu berada di tempat kejadian perkara. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Asosiasi pemilik kapal feri yang tergabung pada Indonesia National Ferry Owners Association atau INFA menggelar rapat kerja nasional di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten, Senin 8 Agustus 2022. INFA mengundang pihak regulator dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, dan pihak operator pelabuhan PT ASDP Indonesia Ferry untuk menjembatani aspirasi para pengusaha kapal feri di Indonesia, termasuk di lintasan Merak Bakaheni. Salah satunya dalam meningkatkan pelayanan penyeberangan sesuai dengan aturan regulasi terutama dalam hal keselamatan kapal penyeberangan. Sehingga seluruh kapal-kapal anggota INFA yang beroperasi bisa memenuhi standar keselamatan penyeberangan. Kita berusaha untuk menjembatani aspirasi daripada anggotanya dan menghubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang ada di pemerintahan seperti persyaratan keselamatan apa segala macam. Kita bantu supaya teman-teman yang di anggota asosiasi kita itu beroperasi dengan memenuhi persyaratan keselamatan yang ada. Sementara itu, pihak ASDP berharap adanya kesadaran dalam memperhatikan keselamatan transportasi laut bisa menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama dalam rangka meminimalisasi potensi kecelakaan kapal laut. Keselamatan itu jadi concern kita semua, bukan hanya pimpinan, tapi juga sampai petugas-petugas kita di lapangan perlu untuk meningkatkan aspek keselamatan, karena pada dasarnya transportasi ini kita harus mengedepankan sisi keselamatan dan ketiga. ASDP menambahkan hasil rapat kerja nasional INFA yang digelar dapat mendorong para pengusaha kapal feri yang beroperasi di sejumlah cabang pelabuhan penyeberangan terus meningkatkan layanan sisi aspek keselamatan kapal,
sehingga bisa meningkatkan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan penumpang. Dari Kota Cilegon, Banten, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara mewartakan. Dinas Perikanan Kota Semarang menebar sebanyak 52.000 lebih benih ikan yang terdiri dari ikan nila dan ikan tawes di Sungai Kanal Banjir Barat pada Selasa 9 Agustus 2022. Kepala Dinas Perikanan Kota Semarang Suhindoyo menjelaskan, selain untuk menyemarakan Hari Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia, penebaran benih ikan di perairan bebas ini merupakan program pemerintah Kota Semarang dalam menjaga ekosistem sungai. Di samping itu, Suhindoyo juga berharap penebaran benih ikan ini mampu memberi manfaat ekonomi bagi warga sekitar. Harapannya tentu saja menumbuhkan satu ekosistem, tadi Pak As di sambutannya, dengan adanya ikan yang bertebaran di sungai, itu burung-burung pun akan ikut hinggap. Kemudian juga tadi meningkatkan kesadaran masyarakat yang suka mancing, itu ada ikannya yang dipancing. Suhindoyo menambahkan selama tahun 2022, sebanyak 200.000 lebih benih ikan telah ditebar di berbagai lokasi di Kota Semarang, seperti di sejumlah aliran sungai dan waduk Jatibarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, itulah kabar-kabar yang kami sajikan untuk Anda sore hari ini. Banyak kabar lainnya yang dapat Anda akses di laman antaranews.com, YouTube Antara TV Indonesia, dan saluran Antara TV di UCTV. Rangkuman kabar terhangat akan kembali hadir nanti malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.